Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, untuk kesempatan siang hari ini, untuk yang membahas dari Ustati dulu atau Ustasta dulu? Saya dulu aja, Rat. Oke, monggo Ustati. Langsung saja ya, Dek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk pembahasan soal persiapan ujian masuk SNMPTK yang paket 4. Silakan dipersiapkan dulu paket 4. Tentunya kalian sudah ngeprint sama menjawab, nanti tinggal kita cocokkan jawabannya. Itu ya. Ada yang belum siap dengan soalnya? Semuanya sudah siap ya? Jadi nanti ketika Ustazah membahas itu tidak sia-sia, karena kalau tidak membawa soal, nanti kebingungan karena yang dibahas kan nggak ada. Makanya harus sudah persiapan dulu, paket 4 sudah di print, sudah dijawab. Nanti tinggal dikonfirmasi atau dicocokkan jawabannya dengan Ustazah. Itu ya. Langsung saja. Untuk soal paket 4, semua soal berbentuk pilihan ganda. Ada 15 soal. Coba nanti kalian cek dari 15 soal sudah benar semuanya atau masih ada jawaban yang kurang tepat gitu ya. Nanti silakan dicocokkan dengan punyanya Ustazah. Oke. Untuk yang nomor 1, silakan dilihat dulu. Kita mulai dari nomor 1, Nomor 1, bentuk soalnya atau indikatornya tentang kalimat utama. Kalau dilihat dari paragraf ini, kalimat utamanya terletak di nomor berapa? Anunya nggak usah di-mute, nggak apa-apa ya. Silakan nanti kalau mau menjawab biar terdengar jawabannya, atau mau di-chat juga boleh. Nomor 1, kalimat utamanya terletak di mana? 1, 2, 3, 4. 1. Yang lain? Ada jawaban yang beda? Letak kalimat utama di paragraf nomor 1 adalah kalimat nomor 1, 2, 3, 4. Kalau menjawab kalimat utamanya terletak di awal, berarti nanti kalimat kedua, ketiga, keempat itu harus menjelaskan kalimat yang pertama tadi. Padahal kalimat pertamanya berbunyi, ada belasan keluarga yang menikmati sejuknya. Berarti nanti kalimat kedua, ketiga, keempat itu masih berhubungan dengan menikmati sejuknya. Apakah seperti itu di kalimat kedua, ketiga, keempat? Ya enggak? Kalimat kedua, ketiga, keempat, apakah menerangkan kalimat yang pertama? Kalau menerangkan berarti itu kalimat utamanya di depan. Tapi kalau tidak, berarti bukan kalimat utama itu, tapi merupakan kalimat penjelas. Itu ya. Bagi yang menjawab kalimat utamanya di nomor 1, berarti kurang tepat jawabannya. Ayo, siapa yang jawabannya beda? Kalimat utamanya terletak di mana ini? 3. Terletak di kalimat nomor 3 atau paragraf ineratif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah sebuah paragraf. Itu sambil diingat-ingat pelajaran BBD pertama. Nomor 2. Jelas sekali Termasuk jenis paragraf apa ini nomor 2? Nomor 2 paragraf? Deskripsi. Deskripsi. Apa yang dideskripsikan? Bunga. Nah, berarti kalau mendeskripsikan bunga harus sesuai dengan faktanya atau kenyataannya warnanya bagaimana, bentuknya seperti apa gitu ya. Mungkin juga bisa mendeskripsikan baunya, itu contoh paragraf deskripsi. Biasanya kalau di soal Ustazah memberikan gambar, kalian Ustazah suruh untuk membuat deskripsi atau membuat kalimat berdasarkan gambar tersebut. Tapi ini enggak, cuma menebak saja atau memilih termasuk jenis paragraf apa itu ya. Nomor 3, ide pokok paragraf. Dilihat dari apanya dulu? Cari kalimat utamanya dulu. Setelah kalimat utamanya ditemukan, baru dibuat menjadi kalimat yang lain. Yang penting intinya sama. Jawabannya apa nomor 3, Mbak Najwa? Jawabannya apa, Mbak? A. Banyak penyakit yang ditimbulkan karena bermain handphone. Apakah di paragraf nomor 3 ini hanya menyebutkan penyakit yang ditimbulkan karena banyak main HP? Apakah ada bahasan lain atau semuanya tentang penyakit karena bermain HP? Harus jeli ya. Tidak.
Di situ ada dijelaskan juga, bermain HP juga sangat menyita banyak waktu, banyak yang terabaikan. Berarti kan tidak hanya menyebutkan atau menjelaskan penyakit saja. Berarti kalau seperti itu jawaban A betul apa salah? Betul apa salah? Kurang tepat ya, berarti yang A ya. Yang paling tepat jawabannya nomor 3 apa? D. Ya, tepat do. Bahaya bermain handphone. Bahayanya apa saja? Ada karena banyak penyakit, karena radiasi, karena menghabiskan waktu, sehingga pekerjaan yang lain terabaikan. Itu ya, hati-hati nggih, jenis apa namanya ide pokok paragraf. Nomor 4, ini soal gampang. Hanya mencari apa namanya sikap atau keteladanan yang baik dari tokoh dalam sebuah cerita. Ini gampang banget ini. Jawabannya apa nomor 4? Nilai moral positif atau keteladanan, ini bisa juga itu ya. Berarti yang baik-baik dari tokoh ini, jawabannya apa nomor 4? Bilang, bertindak cepat, peduli, dan cekatan. Nah, bisa diambil dari mana jawaban ini? Dibaca ceritanya terlebih dulu, gitu ya. Nomor 5, masih sama. Membaca cerita, kemudian kamu mencari sifat yang dapat diteladani, berarti sifat yang baik. Nomor 5 jawabannya? Jawabannya nomor 5? Jawabannya? A, B, C, D. B. Ya, B. Nomor 6. Ini soal ini sudah pernah di BBD dan di Sogem. Kalau masih ingat, jawabannya apa nomor 6? Kata baku. Jawabannya apa 6? Objek dan zaman. Objek pakai J ya, bukan pakai Y nggih. Objek pakai J, zaman pakai Z. Berarti jawabannya C. Nomor 7. Silakan dilihat Mas Rozan, jawabanmu apa Jan? Yang diminta adalah ejaan yang tepat, berarti huruf kapital dan apa namanya kata baku tidak bakunya. Jawabannya apa ini Mas Rozan? Nomor 7. Kamu cari yang benar, ditandai kemudian dipilih di pilihan ganda. Nomor berapa saja yang benar Mas Rozan? 1, 4, 5. 1, 4, 5. ya, betul nggih. Nomor 7 jawabannya B, 1, 4, 5. Yang nomor 2 itu salahnya kenapa? Pamanku senang mengoleksi ukiran Jepara. Yang salah apanya? Jeparanya nggih, harusnya Jeparanya besar karena khas daerah. Pisang Ambon yang nomor 3. Kesalahannya ada di kata Ambon, harusnya Ambonnya kecil karena nama jenis. Oke, lanjut. Nomor 8. Coba dijawab nomor 8, Mbak Nabila. Jawabanmu apa, Dek? Ini kan A. ya A. Atlet yang betul adalah atlet pakai E. Resiko yang benar adalah risiko. Itu ya berarti jawabannya A. Nomor 9. Mas Makelo, jawabanmu apa, Dek? Sudah dijawab belum? Masih berhubungan dengan kata baku dan tidak baku. Jawabannya apa, Mas Makelo? Apa, Dek? Belum dijawab. Belum dijawab. Kita ganti. Mas David Hendrata. Siapa ini nama? Mas David Hendrata. Mas, siapa sini di Arkan? Jawabannya apa Mas Arkan nomor 9? Ini nggak kelihatan videonya, ini nggak kelihatan wajahnya. Nomor 9 apa Mas? Halo, sudah dijawab belum? Halo, Mas Arkan? Apa Mas nomor 9 jawabannya? Perbaikan beberapa kata yang salah. Kamu cari dulu kata-kata yang salah menurutmu apa, kemudian diperbaiki menjadi kata yang baku. Nomor 9 jawabannya apa? Halo Mas Arkan? Ayo, lama sekali. Belum dikerjakan ya? Lewat saja berarti. Mbak Kakak. Jawabannya Kakak. Apa, Dek? Jawabannya nomor 9. Nomor 9 yang betul jawabannya B. Itu ya. Tren enggak usah pakai D.
Antrian itu yang baku antrean. Apotik yang baku adalah apotek. Berarti jawabannya B. Lanjut, nomor 10. Mbak Sasa. Kesalahan ejaan. Berarti kata yang tidak baku di paragraf itu kalimat nomor berapa? 2. Nomor 2. Kata apa? Nafas. Yang baku napas pakai P ya. J. Nomor 11. Silakan dijawab. Mbak Alifa. Jawabannya apa Mbak Alifa? Nomor 11 itu yang salah kata tanda bacanya yang apa? Sudah ketemu Mbak Alifa? Nomor 11 itu ada satu tanda baca yang seharusnya tidak seperti itu. Sehingga menyebabkan kalimat tersebut salah dalam penggunaan tanda baca. Tanda baca apa yang dimaksud? Sudah ketemu Mbak Alivia. Kok Alifa? Alivia. Apa jawabannya, Dek? Halo? Tanda baca apa Mbak Alivia? A, B, C, D jawabannya? Halo? Apa Mbak Alivia? Di chat saja. Jawabannya apa Mbak Alivia? Nomor 11. B, Us. Ya, jawabannya B. Tanda baca harusnya tanda baca koma. Raffi berkata koma. Saya dan teman-teman akan berkunjung ke Museum Abdul Jalil Buntu. Nomor 12. Dijawab Mas Tara. Mas apa Mbak ya? Mbak Ding, maaf. Mbak Tara 6B. 12. Yang betul jawabannya apa Mbak Tara? Apa, Dek? Penggunaan ejaan yang salah. Berarti itu ada kata-kata yang masih menggunakan kata tidak baku. Apa saja kata tidak baku yang ada di nomor 12 itu? Jawabannya? Apa? Jawabannya? C. Ya, C. Nafas, kwitansi, dan kuatir. Harusnya napas, kwitansi pakai U, kuatir pakai khawatir. Gitu, nggih. Lanjut, nomor 13. C sama D itu sama ya bukannya? Oh, C dan D sama. Maaf, kekopas itu. Jadi jawabannya ada 2, nggih. C dan D. Terakhir nomor Lembar terakhir nomor 13. Mengisi atau melengkapi percakapan yang masih rumpang, gampang sekali, nggih. Jawabannya nomor 13. 13 apa? B. Ya, B. 14. Masih kata baku tidak baku. Jawabannya apa 14? C. Sholat yang baku apa, Dek? Nggak pakai H, nggih. S-A-L-A-T. Salat nggak usah pakai H. Praktek yang baku, praktik. Jumat nggak usah pakai tanda koma atas. Terakhir, nomor 15. Tanda baca yang tanda baca titik koma pada kalimat tersebut seharusnya diganti dengan tanda baca apa itu? Setelah nama dan jabatan berarti harus tanda baca apa? Koma. Ya, tanda baca koma, nggih. Berarti Hanafi, M titik PD titik. Itu ya. Itu untuk soal hari ini. Terus ada beri soal yang paling banyak itu huruf kapital, tanda baca sama kata baku tidak baku. Karena beberapa kali soal seperti ini masih banyak yang keliru. Maka harus ada perbanyak soal yang seperti ini. Untuk bacaan dan lain-lain nanti insya Allah bisa dipahami sendiri. Itu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ustazah kembalikan ke Ustaz Agus. Oke, terima kasih Us. Jadi untuk selanjutnya IPA dulu atau matematika dulu? Mat aja Usmat. Oh iya, Mat dulu. Iya, Mat Menurut sudah kata. nggak apa-apa.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, sebelumnya Ustadz sampaikan bahwa untuk pembelajaran mat di kelas 6 ini, di semester 1 ini hanya 3 bab, ya, yaitu membahas tentang bilangan bulat, operasi hitung campuran, dan lingkaran. Dan itu sudah Ustadz sampaikan dulu sebelum UTS 1 ya, nah, PTS 1. Nah nanti ini masih ada waktu beberapa kali pertemuan, nanti akan Ustadz untuk mempertajam materi tentang ya ketiga bab tadi ya, karena nanti di semester 1 itu ujiannya masih mengulang tentang itu ya. Untuk bangun ruang, nanti ujiannya di semester 2. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal PPDB SMP. Baik, ini akan Ustadz bahas ya satu persatu. Menilai dari yang masuk hari ini tadi, beberapa masih bingung menentukan kekuatan dari operasi hitung. Ya, jadi ketika ada operasi hitung seperti ini, kamu harus ingat urutannya, ya, urutan tingkatan dari operasi hitung. Yang pertama adalah tanda kurung. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Ini yang harus kamu ingat-ingat. Ya. Ini untuk operasi hitung campuran. Kemudian kita kerjakan ya. Di situ ada 40 dikurangi 12 dikali negatif 3. Ada pengurangan, ada perkalian. Yang pertama kali kita kerjakan adalah yang perkalian. Ya. 12 dikali dengan negatif 3. 12. Perkalian tanda beda. Ustaz tidak akan apa istilahnya, tidak akan lelah untuk mengingatkan kalian bahwa tentang aturan operasi hitung bilangan bulat. Kalau perkalian, jika tandanya beda, maka pasti hasilnya negatif. Jika tandanya sama, hasilnya positif. Itu kalau perkalian, ya. Sedangkan di sini 12 positif dikali dengan negatif 3. 3-nya negatif, berarti positif dikali negatif. Ya. Ini perkalian tanda beda, pasti hasilnya negatif karena perkalian tanda beda, negatif. Terus selanjutnya 12 dikali dengan 3. 12 kali 3. Kita buat perkalian bersusun. Ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. 36. Berarti hasilnya negatif 36. Kemudian 40 dikurangi. Nah, sama dengan 40 dikurangi dengan negatif 36. Kalau seperti ini, kalau pengurangan, itu nggak bisa dikerjakan langsung. Harus diubah ke dalam bentuk penjumlahan. Gitu ya, ingat-ingat. Jika pengurangan bilangan bulat, salah satunya itu mempunyai tanda negatif, atau dua-duanya tanda negatif, maka pengurangan itu harus diubah menjadi penjumlahan. Kecuali kalau positif dikurangi dengan positif, berarti itu sudah langsung bisa dikerjakan. Tapi kalau salah satunya negatif, harus diubah menjadi penjumlahan. Sekarang, 40 dikurangi negatif 36. Lihat, negatif, pengurangan dan negatif ini kan saling berdekatan. Nah, ini harus melebur. Melebur menjadi penjumlahan. 40 ditambah 36. 40 tambah 36 adalah 76. Berarti hasilnya positif. Itu. Ada pertanyaan nomor 1?
Oke, lanjut nomor 2. Lukman memiliki uang Rp20.000. Ia membeli ballpoint dan sebuah penggaris. Jika harga ballpoint 2.350 dan harga penggaris 1.450, sisa uang Lukman adalah, nah, lihat, ia membeli 2 ballpoint dan sebuah penggaris. Berarti kalimat matematikanya gimana? Pertama 20.000 dulu. Ya. Nih, kemudian masuk ini. Membeli 2 ballpoint dan sebuah penggaris. Berarti dikurangi, karena membeli ya. Karena membeli berarti uangnya dikurangi 2 ballpoint. 2 dikali, ballpointnya berapa satunya? 2.350. Ini dikurung. Boleh ditambah dengan sebuah penggaris. Harga penggaris 1.450. Ini kalimat matematikanya. Nah, kalimat matematikanya seperti ini. Lanjut ya. 20.000 dikurangi, dikalikan dulu. Ini ada perkalian, ada penjumlahan. Berarti dikalikan dulu. 2 kali 2.350. Dibuat perkalian bersusun. 2.350 dikali 2. Nah, 2 kali 0, 0. 2 kali 5, 10. Nyimpen 1. Ya. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. 2 kali 2, 4. 4.700. Berarti 4.700 ditambah 1.450. Ya. 20.000 dikurangi, dijumlahkan itu. Berarti ini ditambah 1.450. Ditambah 0, 5, 11, nyimpen 1, 6. 6.150. Ya, berarti 20.000 dikurangi 6.150. Dibuat bersusun. 20.000 dikurangi 6.150. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Banyak yang di sini itu melakukan kesalahan ya. Nih, contohnya. 0 dikurangi 0. Sudah pasti 0. Nah, 0 kurangi 5. Tidak bisa, karena ini lebih kecil. Dan ini tidak ada nilainya, 0 itu. 0 itu artinya kosong. 0 dikurangi 5. Tidak bisa. Masa nggak punya apa-apa dikurangi 5. Nah, ini harus meminjam ya. Meminjam depannya. Depannya kok 0 lagi, Us. Berarti ini, depannya ini harus meminjam 0 yang depannya lagi. Ya. Lo 0 lagi, Us. Pinjem depannya lagi. Nah, 2 ini dipinjam 1. Tinggal 1. Dikasihkan belakangnya lagi. Ini tinggal 10. 10 dipinjam belakangnya. Ini 9. Ini jadi 10. Ya. Ini juga dipinjam belakangnya. Ini 9. Ini 10. Nah, tinggal 10 ini. 10 dikurangi 5. Hasilnya 5. Ya. Kemudian 9. 9 dikurangi 1. 8. Ya. Ini 9 lagi. 9 kurangi 6. 3. Satunya turun. 13.850. Jawabannya do. Ada pertanyaan nomor 2? Nggak ada.
Lanjut ya, nomor 3. KPK FPB. Sarannya Ustadz, KPK FPB ini enaknya pakai tabel 12, 24, 36. Nyamannya Ustadz pakai tabel seperti ini. Lebih nyaman seperti ini. Ya, tapi terserah kalian, boleh memilih kok. Ya. Sekarang KPK genap bisa dibagi 2. Ya. 12 bagi 2, 6. 24 bagi 2, 12. 36 bagi 2, 18. Kita lingkari. Ya. Walaupun kita mencari KPK, tetap harus dilingkari. Dibagi 2, 3, 4, kemudian 9. Kita lingkari, ya, nggak apa-apa. Terus, masih ada angka genap, bagi 2 aja. 3, 2, 9. Bagi 2 lagi, 3, 1, 9. Sudah tidak ada angka genap ya, berarti dibagi 3. 1, 1, 3. Dibagi 3 sampai habis 1, 1, 1. Sudah. Itu ya. Nah, KPK ini dikalikan semua. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 3. Ini ada 3 ya. 3 kali 3, 9. Langsung saja, 16 kali 9. 16 kali 9. Ya, 6 kali 9. 54. Simpan 5. 9 kali 1, 9. Tambah 5. 14. 114 KPK-nya. Jawabannya D lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, lanjut ya. Yang FPB sekarang. FPB. FPB dari 20, 24, 36. Ya. Oke. Ini ada genap. Bisa dibagi 2. 20 bagi 2, 10. 24 bagi 2, 12. 36 bagi 2, 18. Kita lingkari karena bisa membagi ketiganya. Ya. Genap lagi, ada angka genap dibagi 2. 5, 6, 9. Dilingkari lagi ya karena bisa membagi ketiganya. Kemudian ini ada genap lagi bagi 2. 5, 3, 9. Ya. Ada angka 3. Ada angka 3 ya. Langsung saja dibagi dengan angka 3. 3. Ini 5. Ini 1. 3. Masih ada angka 3. Dibagi 3 lagi. 5, 1, 1. 5 bagi 5, 1, 1, 1. Nah, FPB-nya angka yang dilingkari dikalikan. 2 kali 2. 4. Jawabannya 4. B. Ya. Lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Bak penampungan air milik Pak Hari berbentuk kubus. Isinya air setengah dari volumenya. Jika volume air yang diisikan 4.000 liter,
maka panjang rusuk tersebut adalah, kita gambar dulu ya, untuk memudahkan menjelaskan. Nah, ini ada kubus. Nah, ada kubus. Ya, bak mandinya berbentuk kubus. Airnya isinya setengahnya, berarti setengahnya rusuk ini. Nah, ini air. Nah, ini airnya ini. Nah, berapa panjangnya? Berapa panjangnya ini? Volume air diketahui 4.000. Ini volumenya, volume air ini diketahui 4.000. 4.000 ya. Nah, berapa panjangnya ini? Ada yang bisa mencari? Jawabannya berapa? 20. 20. 20. Ada yang selain 20? Mbak Sasya, bisa dijelaskan kenapa dapat 20? Pertama kita cari tahu dulu volume semuanya dulu, kan ini baru setengahnya. Jadinya kan volume semua utuhnya itu kan 4.000 dikali 2. Jadi 8.000. Ya, betul. Kemudian Terus, 8.000-nya di akar pangkat 3. Hasilnya 20. Betul. Ya, makasih Mbak Sasya. Sudah dijelaskan Mbak Sasya. Ini baru setengah ya, Dik. Untuk mencari panjangnya ini harus, jadi kalau setengahnya aja 4.000. Berarti kalau full, berarti tambah 4.000 lagi. Nah, 8.000. Nah, sedangkan volume kubus itu rumusnya R pangkat 3. Ya. R pangkat 3. Volume kubusnya 8.000. R pangkat 3. Ya. R sama dengan akar pangkat 3 dari 8.000. Berapa? 20. Kok bisa 20, Ustadz? Nih, kamu bagi 2. Caranya bagi 2 boleh. Nah, berapa pangkat 3 sama dengan 8? 2. Nah, 2 kali 2 kali 2 itu 8. Ya, ini ya, 2 pangkat 3 itu 8. Berarti yang depan 2, yang belakang berapa? Yang belakang itu kan ada angka 0 kan, temannya angka 0 itu ya angka 0 itu sendiri. 20. Jawabannya A. Lanjut ya, nomor 6. Ustaz masih lama ini Ustaz? Waktunya? Kurang Berapa lagi Ustaz? 3 menit. Oh, 3 menit lagi. Ya, insya Allah cukup lah. Masih ada. Diperpanjang aja. Ya, ini. Sekarang, gimana cara menghitung keliling bangun ini? Masih ingat ya konsep keliling? Keliling itu menjumlahkan sisi luarnya, sisi luar bangun tersebut, ya, menjumlahkan sisi luarnya. Nah, kita harus tahu, ini nggak ada rumus pastinya. Kamu harus tahu konsep ini, menjumlahkan sisi luar. Jadi konsep keliling itu menjumlahkan sisi luarnya. Nah,